3 tahun sudah Raden Abdul Latif Amin Imron dan Mohni memimpin Kabupaten Bangkalan sebagai Bupati. Dalam menahkodai kota zikir dan solawat, perlahan Bangkalan menuju sejahtera. Dari 25 kerja Bangkalan sejahtera, tiap sektor terus bergerak menuju visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Masyarakat Bangkalan kini menuju sejahtera, pintar dan sehat. Siswa kini bisa bersekolah tanpa pungutan dari SD hingga SMP, sedangkan subsidi sebesar Rp1 juta per siswa bagi pelajar SMA atau SMK miskin. Mahasiswa pun diberikan beasiswa karena Pemkab mengucurkan 500 beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi bagi pelajar berprestasi, meningkatkan keterampilan dan mutu bagi madrasah diniyah dan pondok pesantren. Masyarakat juga tak takut untuk berobat ke rumah sakit sebab berobat sudah gratis dan terjangkau. Tak hanya itu, perbaikan juga dilakukan di bidang mutu, layanan tenaga perawat, bidan, dan dokter melalui peningkatan kapasitas puskesmas, rawat inap, dan perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Tiap puskesmas kini memiliki 3 dokter dan penerima bantuan iuran pembayaran atau BIP per kakak miskin. Untuk sejahtera mandiri, pelayanan informasi, perizinan usaha dan urusan umum yang memastikan semua warga mendapat hak pelayanan berkualitas, mudah dan cepat atau MOL pelayanan publik, menciptakan santri entrepreneurship dan 1000 wirausahawan, mengoptimalkan pelabuhan rakyat, revitalisasi terminal, dan penetapan zonasi industri secara proporsional, memberikan bantuan modal usaha, teknologi, dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi desa atau kelurahan 1 mobil multiguna. Di sisi lain, Bupati juga memiliki program sejahtera mengayomi, yakni menggerakkan barisan relawan sehati atau sejahtera bersama Bupati yang tanggap darurat bencana, kasus kesehatan, dan kerentanan sosial, memastikan kesejahteraan petani melalui akses jaminan asuransi pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna, memberikan asuransi kesehatan bagi guru mengaji, imam masjid, dan penjaga makam, meningkatkan insentif ketua RT dan RW, serta asuransi kerja bagi nelayan, meningkatkan jumlah penerima insentif bagi guru madrasah diniyah dan pondok pesantren. Sejahtera membangun dari pinggiran, memastikan jalan kabupaten berstatus baik dan layak melalui pemerataan dan peningkatan akses jalan wilayah pelosok, meningkatkan PJU di pedesaan dan irigasi pertanian melalui jaringan pipanisasi pengeboran sumur, memfasilitasi ketersediaan dan distribusi pupuk tepat waktu, penyediaan air bersih bagi rumah tangga pelosok, dan bedah rumah layak huni 1000 unit, merevitalisasi pasar-pasar desa, dan pemanfaatan cold storage TPI sesuai kebutuhan, memfasilitasi perbaikan alat tangkap nelayan, memfasilitasi penguatan dan pendampingan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memfasilitasi keunggulan lokal berbasis potensi sumber daya alam, industri kreatif, dan ekonomi desa. Sejahtera berbudaya, menjadikan Masjid Saihona Holil sebagai pusat kebudayaan Islam dan mengembangkan Bangkalan sebagai kota zikir dan solawat, memfasilitasi kelompok kesenian, situs-situs budaya lokal, dan mengembangkan kegiatan kememudaan dan olahraga, menyelenggarakan Festival Kitab Kuning tahunan bertaraf nasional. Di tengah keterbatasan anggaran karena refocusing, Pemkab mengupayakan revitalisasi 2 pasar tahun 2021, yakni Pasar Tanah Merah dan Pasar Belega. Untuk Pasar Tanah Merah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp5 miliar untuk proses finishing, sedangkan Pasar Belega membutuhkan sekitar Rp4 miliar sampai Rp9 miliar untuk revitalisasi fasilitas pasar. Prioritas pembangunan pada 2020 yakni gedung DPRD, gedung ULP, Gapura Belega, gedung Diskominfo, dan gedung pelayanan SIM. Pada 2020 yaitu gedung Barak Dalmas, Musola Kejari Bangkalan, dan pos pantau Rukyatul Hilal. Rumah tidak layak huni. Tahun ini Pemkab kembali menganggarkan untuk perbaikan RTLH,
Jumlah RTLH yang dibenahi oleh anggaran tahun ini lebih meningkat dari tahun 2020 kemarin. Jika tahun kemarin jumlah RTLH yang ditangani pemerintah adalah 54 unit rumah, anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai 1 miliar rupiah. Tahun ini, anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar 3 miliar rupiah. Setiap rumah direncanakan dianggarkan 18 juta rupiah, sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah. Insentif guru ngaji dan madin kepada 9.000 orang lebih setiap tahun, insentif takmir masjid, insentif penjaga makam, insentif ketua RT RW, dan banyak bansos lainnya.